Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan, yaitu mengenai analisis 5 strategi supply chain pada jam tangan. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Fahri Saparudin. Saya di sini selaku moderator sekaligus nanti yang akan menjelaskan sedikit mengenai pematerian. Kemudian anggota kelompok saya yaitu ada Cici Widianti, Siti Fatimah, Suci Indesari, dan juga Widya Nur Azmi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pemateriannya. Untuk para pemateri dipersilahkan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dari kelas H2. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan terkait strategi-strategi supply chain pada produk inovatif yaitu jam tangan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan supply chain itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, supply chain berarti rantai pasok. Dikutip dari Investopedia, supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir. Jaringan ini mencakup berbagai aktivitas, orang, entitas, informasi, dan sumber daya. Perusahaan mengembangkan supply chain artinya mereka dapat mengurangi biaya dan tetap kompetitif dalam landscape bisnis. Dalam proses manajemennya, supply chain adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat beberapa hal seperti pengintegrasian supplier, pabrik, gudang, pengangkut, distributor, retailer, dan konsumen yang bekerja secara efisien sehingga produk yang dihasilkan dan didistribusikan secara tepat dalam jumlah, kualitas, waktu, dan lokasinya. Terkait dengan strategi supply chain, lalu apa aja sih kelima strategi supply chain management itu? Nah, jadi di sini saya akan memberitahu kalian kelima strategi itu apa aja. Yang pertama, yaitu perencanaan berdasarkan permintaan. Yang kedua, visibilitas dan kontrol. Yang ketiga, membangun kemitraan. Yang keempat, review berkala. Dan yang kelima, fokus pada pelanggan. Nah, jadi itulah kelima strategi supply chain management. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan strategi supply chain. Yang dimana tujuan strategis ini yaitu ingin mencapai dari rantai pasokan, di mana memenangkan persaingan minimal perusahaan bisa bertahan di tengah-tengah perusahaan pasar yang ketat. Nah, oleh sebab itu, jika menjadi pemenang dalam persaingan pasar yang sangat ketat, rantai pasokan tersebut harus mampu menyediakan produk dengan harga murah, berkualitas, tepat waktu, dan juga lebih bervariasi. Nah, lalu ada analisis strategi supply chain pada jam tangan. Yang pertama, ada visibilitas dan kontrol. Prediksi permintaan yang sangat akurat akan bisa dilihat dari penjualan periode sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, pengolahan data yang terpusat dan menyeluruh ini amat sangat diperlukan. Saya Cici Widianti dengan NPM 101206447. Strategi supply chain selanjutnya adalah membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier. Hubungan ini harus terus dijaga dan dipertahankan secara rutin. Hal ini akan sangat berdampak baik untuk kemudahan transaksi, peningkatan performa masing-masing, dan juga untuk meminimalisir konflik yang terjadi. Selanjutnya adalah fokus ke pelanggan. Nah, selain untuk memenuhi permintaan, fokus ke pelanggan ini juga sangat penting untuk mengelola dan juga membangun hubungan atau relasi yang baik saat dibutuhkan. Relasi ini harus terus dijaga untuk hubungan jangka panjang ke depannya. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya transaksi penjualan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait strategi supply chain management yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yaitu membuat perencanaan dari setiap permintaan. Prinsip dari SCM ini adalah bukan hanya mengelola permintaan, namun juga harus ada penentuan target dan juga strategi supaya perencanaan bisa mudah terrealisasi. Kita bisa menyusun deadline, tujuan, dan lainnya secara objektif. Perencanaan pemenuhan permintaan bisa dimulai dari menilik daya penjualan di periode sebelumnya. Kita juga bisa merancang tugas yang harus kita lakukan. Setelah itu, baru bisa menentukan inventaris yang dibutuhkan terutama barang dengan lead time yang tinggi. Sebagai contoh, dalam inovasi produk jam tangan, kita perlu menentukan strategi yang diperoleh dari permintaan pasar atau konsumen. Dengan hal itu, kita bisa mengetahui apa keinginan konsumen
dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jam tangan yang awalnya hanya untuk menentukan waktu, sekarang sudah semakin canggih dengan adanya smartwatch yang lebih modern serta dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Nah, yang kelima ini dari analisis strategi supply chain pada jam tangan, yaitu review berkala yang kelima itu. Yang dimana review berkala ini tujuannya itu untuk bisa memastikan bahwa jam tangan modern dengan jam tangan dulu keduanya tetap relevan atau juga masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, aktivitas ini bisa memuluskan operasi bisnis kita yang sedang dijalani, sekaligus bisa memitigasi risiko pencurian, kecurangan dari orang-orang dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan kenapa sih jam tangan itu disebut sebagai produk inovasi gitu. Nah, kita bisa lihat sendiri dari zaman ke zaman, jam tangan itu selalu ada perubahan. Meskipun tidak signifikan, cuman ada yang namanya perubahan pada jam tangan itu. Kita bisa lihat sendiri ataupun kita bisa mencari di media sosial, di internet, atau dimanapun itu, bahwa jam tangan itu dulunya cenderung lebih terbuatnya dari logam gitu kan ya. Dan itu rasanya kalau misalkan dipakai di tangan yang kita sebagai kaum milenial itu rasanya akan sedikit berat dan tidak nyaman. Nah, kemudian kita bisa lihat, bandingkanlah dengan jam-jam tangan pada zaman sekarang gitu. Banyak sekali model, banyak sekali desain, bahkan dari pembuatannya pun sekarang banyak sekali. Entah itu dari kulit ataupun dari hal apapun gitu. Yang pastinya itu lebih menarik perhatian bagi kaum-kaum milenial. Bahkan sekarang itu ada jam tangan yang disebut sebagai smartwatch. Smartwatch itu adalah jam tangan pintar gitu kan ya. Nah, jam tangan pintar itu apa sih? Apa sih keunggulannya gitu jam tangan pintar itu? Jam tangan pintar itu kita bisa memotret, kita bisa melihat pesan layaknya handphone. Bahkan kita tuh bisa mengecek kesehatan jantung kita bisa melihat jarak perjalanan kita sejauh mana. Itulah keunggulan-keunggulan pada smartwatch pada zaman sekarang gitu kan ya. Jadi itulah alasan kenapa kelompok kami mengambil jam tangan sebagai pokok permasalahan dalam diskusi ini. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan di dalam penyampaian materinya. Kami memohon maaf atas segalanya dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.